Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdiana dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Fisip dengan nomor induk mahasiswa 17059050 454. Saya akan membuat video dengan bertujuan untuk memenuhi mata kuliah Hukum Pidana Islam untuk memenuhi ujian akhir semester. Nah, saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu tentang khamar. Baik, khamar adalah minuman keras yang dulunya terbuat dari anggur dan kurma. Nah, karena minuman itu dapat memabukkan dan yaitu khamar dilarang dan hukumnya haram oleh agama Islam. Sedangkan dalil dalam hukum khamar itu ada surah Al-Baqarah ayat 209 dan ada juga surah An-Nira ayat 43. Sedangkan menurut jinayah, hukuman yang dikenakan terhadap peminum khamar berupa hukuman had, yaitu dicambuk. Namun terdapat perbedaan pandangan ulama mengenai batas bilangan yang perlu dicambuk bagi pelaku khamar. Nah, menurut jumhur mengatakan bahwa bilangannya sebanyak 60 kali. Itu menurut pandangan para ulama. Yang kedua, ada pengertian dari maisir. Maisir ialah artinya judi. Nah, yang artinya bertaruh baik dengan uang maupun dengan benda, dapat juga disebut sebagai suatu perbuatan mencari laba dengan jalan untung-untungan. Nah, ataupun memperoleh keuntungan tanpa usaha. Sedangkan Islam melarang semua bentuk urus niaga dengan keuntungan kewenangannya. Jadi yang maisir itu artinya judi. Jadi judi dilarang oleh agama Islam. Sedangkan dalil maisir yaitu dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 90. Nah, hukuman bagi pelaku maisir ini akan dicambuk 80 kali. Nah, selanjutnya pertanyaan ketiga, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga tentang sistem pembuktian untuk tindak pidana perzinaan menurut hukum Islam. Nah, sistem pembuktian tindak pidana perzinaan menurut hukum, saya akan membahas dulu menurut hukum positif, yaitu dapat diproses dan menggunakan alat-alat bukti sesuai dengan hukum acara pidana positif. Nah, sedangkan menurut hukum Islam, pembuktian melalui perzinahan ini, pembuktiannya menurut hukum Islam diperboleh rekaman video sebagai alat bukti tindak pidana perzinaan. Dalam hukum Islam, pembuktian dengan menggunakan rekaman video dalam tindak pidana perzinaan dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk qarinah, yaitu definisi dari alat bukti qarinah yaitu petunjuk, dan hukum Islam menggunakan metode qiyas, sedangkan hukum positif menggunakan undang-undang. Baik, pertanyaan yang keempat yaitu istri menuduh suami. Baik, saya akan membahas sedikit. Istri menuduh suami berselingkuh atau berzina atau disebut dengan khasful al-zina. Nah, seperti yang kita tahu bahwa banyak kejadian itu suami menuduh si istri berzina. Nah, sedangkan permasalahan yang pertanyaan keempat ini yaitu sekarang istri menuduh suami berselingkuh ataupun berzina. Nah, baik, perbuatan yang sangat perbuatan yang sangat dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seorang istri menuduh suaminya melakukan zina, maka untuk membuktikannya itu harus menghadirkan 4 orang saksi. Nah, bukan dengan mengucapkan sumpah li'an,
jika tidak bisa, ia dikenakan hukuman had, yaitu berupa jilid atau cambuk 80 kali istri tersebut. Jika istri tersebut tidak diwajibkan untuk sumpah li'an karena dalam kasus ini bukan menyangkal tentang kesucian rahim, yaitu sawang ladam, tetapi melainkan untuk menyangkal martabat atau harga diri seorang suami. Jadi apakah hubungan antara si suami sama si istri itu masih bisa berlanjut setelah si istri menuduh si suaminya melakukan zina? Nah, hubungan mereka tidak akan langsung otomatis berpisah. Nah, jika si suami itu memaafkan atas tuduhan si istri tersebut, maka hubungan pernikahan mereka masih bisa dilanjutkan. Namun ini adalah salah satu alasan untuk si suami menceraikan si istri dengan tuduhan perzinahan tersebut. Dengan dengan mempertahankan harga dan martabat seorang suami. Nah, mengapa hubungan suami istri itu masih bisa dilanjutkan? Karena tidak ada sumpah li'an. Nah, maka hubungan perkawinan mereka tidak otomatis putus. Nah, pertanyaan yang kelima yaitu pengertian khazaf. Nah, khazaf adalah melempar tuduhan atau melontarkan sangkaan bahwa seseorang telah berzina dengan terang-terangan. Nah, khazaf dimaknai sebagai perbuatan pelemparan. Nah, dalil ataupun hukum khazaf ini yaitu telah disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 23 dan surah An-Nur ayat 4. Nah, hukuman bagi pelaku tindak pidana zina yaitu khazaf dengan dihukum 80 kali. Nah, pertanyaan yang keenam tentang perkembangan kanun jinayat. Nah, perkembangan kanun jinayat, sejumlah aktivis mendesak pengajian ulang dan evaluasi pemberlakuan kanun jinayat atau peraturan daerah syariat Islam di Aceh. Nah, jadi pertanyaan keenam ini mengenai perkembangan kanun jinayat setelah disahnya menjadi syariah Islam. Nah, banyak yang mengklaim bahwa ataupun banyak yang mendesak pengkajian ulang dan evaluasi pemberlakuan kanun jinayat ini. Nah, kenapa harus dievaluasi? Karena dinilai penerapan tersebut dinilai diskriminatif dengan dan dengan menghukum sejumlah yang rentang serta minim partisipasi masyarakat. Dengan memberikan hukuman cambuk, peraturan daerah tersebut juga dinilai bertentangan dengan hukum-hukum nasional serta berbagai konvensi anti diskriminasi terhadap perempuan dan anti penyiksaan yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Nah, banyak sekali yang berpendapat bahwa perlu adanya pengkajian ulang terhadap pemberlakuan kanun jinayat tersebut. Baik, pertanyaan yang selanjutnya yaitu pertanyaan yang ketujuh mengenai kedudukan kanun. Nah, saya akan menjawab pertanyaan yang ketujuh. Kedudukan kanun. Ketentuan kanun terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Nah, kedudukan kanun dalam peraturan perundang-undangan itu ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, dan ada juga yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemerintah Aceh,
dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, di dalam masyarakat Aceh menyebutkan kanun terhadap aturan hukum atau peraturan hukum atau suatu adat terjadi yang dipakai lama dan telah menjadi bagian kultur, adat, dan budaya Aceh. Nah, kanun berisi aturan-aturan syariat Islam yang telah beradaptasi menjadi adat istiadat Aceh. Nah, pertanyaan yang ke-8 itu hukum cambuk. Mengenai hukum cambuk, saya akan menjawab pertanyaan nomor 8. Saya tidak lagi mengulang kembali pertanyaan, namun saya akan langsung menjawab. Jawaban yang ke-8 itu, hukum cambuk diterapkan hanya berlaku di Aceh karena syariat Islam. Aceh kan sebagai syariat Islam. Nah, untuk itu sebagai kita umat muslim harus memperlakukan hukum cambuk, apalagi Aceh yaitu ada kanun tersendiri, bukan? Nah, tidak masalah jika cambuk itu diberlakukan di Aceh, karena mayoritas masyarakat Aceh pun Islam. Nah, tidak mungkin kan kita tidak melakukan cambuk, sedangkan aturan itu sudah diterapkan dalam Al-Quran. Nah, tugas kita yaitu melaksanakannya. Jika memang tidak ingin dicambuk, maka jangan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Aceh yang menjalankan syariat Islam, jadi tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, dan tidak pula hukum cambuk ini hukum cambuk ada landasan hukumnya, yaitu landasan hukumnya di dalam Al-Quran. Nah, tidak semena-mena masyarakat Aceh memberikan hukuman terhadap pelaku pelanggaran langsung hukuman sebagai cambuk. Nah, kami masyarakat Aceh, pemerintah Aceh juga mempunyai landasan hukumnya. Apa landasan hukumnya? Yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi bagi setiap semua gerakan, setiap semua yang dilakukan oleh manusia telah diatur dalam Al-Quran. Nah, begitu juga dengan cambuk. Setiap peraturan yang dilakukan, seperti misalnya zina. Nah, zina maka harus dicambuk dengan 100 kali cambuk. Untuk apa? Untuk memberikan efek jera. Itu adalah aturan, bukan aturan dari manusia, tapi aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita lakukan. Seperti itu. Menurut saya hukum cambuk itu tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, karena Aceh adalah syariat Islam, ada kanun tersendiri. Baik, saya akan menuju ke pertanyaan yang ke-9. Di sini hukuman apa saja nih yang harus dipertontonkan. Nah, baik, saya akan menjawab sedikit berdasarkan hukuman yang harus dipertontonkan itu berdasarkan berat ringannya hukuman. Nah, hukuman pidana Islam mengenai ada 3 macam golongan. Nah, salah satunya itu hudud. Jadi menurut saya patut dipertontonkan di depan orang ramai supaya memberikan efek jerah terhadap si pelaku, agar tidak lagi membuat perbuatan yang tercela ataupun perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan yang melanggar syariat Islam. Nah, perlunya kita pertonton di depan publik untuk memberikan efek jerah terhadap si pelaku pelanggaran tersebut. Nah, menurut saya itu sangat cocok untuk diberlakukan bagi si pelanggar, yaitu patut dipertontonkan di depan orang ramai. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 10. Jawaban yang 10 itu pengertian qisas. Nah, qisas adalah hukuman kepada pelaku kejahatan persis seperti apa yang telah dilakukannya. Jadi, jika perbuatan yang dilakukan itu oleh pelaku adalah menghilangkan nyawa seseorang atau membunuh, maka hukumannya setimpal, yaitu dibunuh ataupun hukuman mati. Nah, jadi
bagaimana pendapat para ulama tentang bagaimana seseorang jika ada seorang membunuh ataupun meracuni sehingga meracuni dengan sengaja sehingga mati, karena memang udah hukum qisasnya seperti itu. Memang di Indonesia tidak diterapkan. Nah, hukum qisas ini yang telah ditetapkan, yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala memang seperti itu. Seperti apa, yaitu jika kita membunuh seseorang maka pergantiannya adalah nyawa kita sendiri. Jika kita mencuri adalah hukumannya memotong tangan. Nah, jadi setimpal apa yang telah dia lakukan seperti itu. Baik, jawaban yang ke-11 itu pengertian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, istilah fikih disebut dengan al-hisbah, yaitu perintah yang ditujukan kepada semua masyarakat untuk mengajak ataupun menganjurkan kepada masyarakat tentang kebaikan ataupun mencegah keburukan. Nah, jadi setiap setiap masyarakat itu mempunyai kewajiban untuk memberikan atau untuk mengajukan perilaku yang baik dan mencegah perilaku yang buruk seperti itu. Bagi umat Islam makruf nahi dan mungkar itu wajib sebagai yang dijelaskan dalam sebuah hadis, yaitu hendaklah kamu beranjur makruf ataupun menyuruh berbuat baik dan benahi mungkar, yang artinya melanggar perbuatan yang jahat ataupun perbuatan yang buruk. Kalau misalnya kita tidak melakukan, maka Allah akan kalau tidak maupun Allah akan menguasakan atasmu orang-orang yang paling jahat di atas kamu. Kemudian orang-orang baik di antara kamu berdoa dan tidak dikabulkan doa mereka. Itu dari HS Abu Zar. Jadi amar ma'ruf nahi dan mungkar ini yaitu perannya yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam membimbing akhlak generasi muda sekarang ini. Seperti yang kita tahu bahwa generasi muda saat ini begitu banyak yang tidak memiliki akhlak yang baik. Jadi untuk itu kita wajib kita untuk menganjurkan ataupun memberikan perilaku yang baik ataupun mencegah perilaku yang jahat terhadap orang tersebut. Nah, kenapa generasi muda? Karena mudah sekali terpengaruh dengan budaya-budaya barat. Maka dari itu pentingnya implementasi amar ma'ruf nahi mungkar dalam berkontribusi memperbaiki moral dan akhlak di masyarakat. Nah, sehingga banyak sekali ayat sehingga banyak sekali ayat Al-Quran yang mewajibkan amal makruf nahi dan mungkar, tidak hanya penting dalam mengatakan masalah sosial di masyarakat, tetapi juga dalam mendekatkan pahala, tapi juga kita mendapatkan pahala yang besar jika kita melakukan amar makruf nahi dan mungkar ini. Nah, pertanyaan yang selanjutnya yaitu nomor 12, syarat-syarat implementasi amar ma'ruf nahi dan mungkar. Baik, saya kutip dari kalimat Imam Syafi'i. Yang pertama yaitu berilmu. Jadi ketika kita ingin mengamalkan amal ma'ruf nahi dan mungkar, terlebih dahulu kita harus berilmu agar kita tidak berimbang-imbang seperti itu, agar kita juga tidak ragu atas ilmu yang telah kita berikan. Nah, yang kedua ikhlas. Nah, kita harus ikhlas dari hati, jangan semerta-merta untuk mendapatkan kepada orang lain, namun kita memang dari hati kita ingin membuat orang itu tidak melakukan perbuatan yang jahat seperti itu. Nah, yang ketiga menggunakan metode yang baik, penuh kasih sayang, yaitu menggunakan metode dakwahnya
dengan cara yang baik, tidak dengan cara yang kasar, misalnya penuh dengan kasih sayang, lemah lembut seperti itu, dan sabar dan tenang, tidak langsung emosian. Misalnya ketika kita ingin mengatakan sesuatu nih, mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar, namun kita memiliki sabar dan tenang, maka itu sama sekali tidak dapat pahala yang besar. Seperti itu, kita harus sabar dan tenang karena banyak sekali yang memang tidak bisa langsung mempercayai perkataan-perkataan kita ataupun langsung tidak melakukan perbuatan yang tidak baik tersebut. Nah, yang kelima, adanya melakukan hal-hal yang diperintahkan sesuatu, melakukan hal-hal yang diperintah sesuai ucapan dan perbuatan. Nah, saya pikir ini sudah jelas. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan yang ke-13, yaitu pertanyaan ke-13 itu saya langsung menjawab. Caranya adalah dakwah. Dakwah sebagai upaya implementasi ma'ruf nahi munkar. Dengan dakwah kita bisa mewujudkan ataupun bisa mengamalkan amal ma'ruf nahi munkar. Dakwah adalah salah satu cara agar kita bisa melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Seperti kita ketahui bahwa saya sendiri saya mengikuti beberapa pengajian, di situ dakwah, di situ kita begitu banyak mendapatkan pelajaran tentang kebaikan-kebaikan dan melanggar yang namanya kejahatan. Nah, seperti itu. Mari kita sama-sama untuk memperluaskan dakwah. Mari kita sama-sama belajar dan menyampaikan ilmu kepada orang, karena itu begitu bermanfaat. Baik. Pertanyaan yang ke-14 yaitu perbedaan hudud, qisas, dan takzir. Nah, hudud adalah suatu jarimah yang bentuknya telah ditentukan syara sehingga berbatas jumlahnya. Jadi juga ditentukan hukumannya secara jelas. Nah, sedangkan jarimah qisas yaitu jarimah qisas atau diyat menjadi hak perseorangan atau hak adami yang membuka kesempatan pemaafan bagi si pelaku jarimah. Jadi orang-orang yang menjadi korban. Baik, perbedaan selanjutnya itu takzir. Takzir adalah memberi pengajaran atau suatu bentuk jarimah yang dibentuk atau macam jarimah serta hukuman sanksi jarimah. Ini ditentukan, hukuman sanksinya ditentukan oleh penguasa. Jadi jarimah ini sangat berbeda dengan jarimah hudud dan qisas. Nah, mengapa berbeda? Karena yang macam jarimahnya ditentukan oleh syara. Nah, jadi kalau jarimah takzir itu hukumannya ditentukan oleh penguasa, sedangkan jarimah hudud dan qisas ditentukan oleh syara. Nah, pertanyaan selanjutnya yang ke-15 itu saya akan menjawab pertanyaan yang ke-15. Ketentuan hukum Islam mengenai murtad. Nah, murtad atau meninggalkan keyakinan dalam keimanan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempunyai konsekuensi hukum dalam Islam. Nah, hukum murtad menurut Imam Syafi'i, adapun bagi siapapun yang keluar dari agama selain Islam lalu masuk ke dalam agama lain selain Islam, maka sesungguhnya orang itu sudah keluar dari kebatilan dan menuju kebatilan yang lain. Nah, oleh sebab itu orang yang melakukan hal tersebut tidak boleh dihukum mati karena dia sudah keluar dari kebatilan, sebab hukuman mati hanya dapat dilakukan oleh yang keluar, hanya dapat dijatuhkan bagi orang yang keluar dari kebenaran. Nah, sedangkan dalam Islam dikenal tidak ada agama yang lebih besar selain agama Islam. Nah, hal yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 19, dalil murtad yaitu surah Ali Imran ayat 85 dan surah Al-Nisa ayat 4 sampai dengan ayat 137. Nah, baik, apakah tidak bertentangan dengan HAM? Seperti itu kan. Nah, persoalan ini
masih perbincangan serius di dunia Islam. Nah, solusi revolusi HAM internasional tahun 1949 menegaskan tiap individu memiliki hak penuh menentukan agama apa saja yang hendak ia anut, keluar dan berganti agama lain secara terang-terangan. Nah, seperti itu penjelasan saya tentang murtad. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir, yaitu yang ke-16 tentang zina. Nah, zina adalah salah satu perbuatan yang dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena zina tidak hanya sebatas melakukan hubungan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga perbuatan yang membangkitkan syahwat lawan jenis yang bukan mahram juga termasuk zina. Jadi zina bukan hanya melakukan hubungan badan. Nah, dalil tentang zina itu ada pada Al-Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Sudah jelas bahwa disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 32 ini tidak boleh kita melakukan zina. Sedangkan melakukan zina, mendekatkan zina aja kita tidak dibolehkan dalam agama kita, yaitu agama Islam. Nah, jadi di dalam ayat ini dijelaskan kalau kita dilarang untuk berzina, mendekati zina saja sudah tidak diperbolehkan, kan? Nah, apalagi pacaran itu kan mendekati zina. Jadi baiklah, jadi pertanyaan dari Bapak, apakah pacaran itu termasuk zina? Tentu sudah jelas bahwa pacaran itu termasuk zina karena berduaan setingkat. Kita lihat yang bukan mahram aja kita udah berdosa, yaitu zina mata. Nah, apalagi kita berpacaran pasti ada bersentuh-sentuhan. Yang jelas itu adalah perbuatan yang menuju ke zina. Nah, pacaran adalah hubungan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mendekati zina. Nah, pacaran pada umumnya sudah mendekati zina, yaitu zina mata, zina tangan, yaitu berpegangan, dan berpegangan dengan mahramnya. Nah, mengapa orang yang pacaran dapat dicambuk, bukan? Nah, seperti kita ketahui bahwa mereka dicambuk karena melakukan perbuatan ikhtilat, dan bisa jadi ketika mereka berpacaran dipergokin oleh petugas sedang berpacaran dan berbuat mesum. Nah, dan melanggar syariat Islam. Kita Aceh adalah syariat Islam. Jadi tidak boleh berdua-duaan. Nah, jika memang ingin melakukan itu, mengapa tidak langsung ke pernikahan? Jadi sudah jelas dikatakan bahwa pacaran itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hukum cambuk adalah hukum yang paling pantas untuk orang yang telah melakukan zina seperti itu, karena mereka melakukannya di depan umum dan tidak sepatutnya mereka melakukan itu. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.